persamaan diferensial ini dibagi menjadi 3. Pertama, klasifikasi menurut tipe atau jenis. Yang kedua, klasifikasi menurut tingkat dan pangkat. Sedangkan yang ketiga, klasifikasi menurut linear atau non-linear. Yang pertama, klasifikasi menurut tipe atau jenis. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan diferensial yang hanya memuat turunan biasa dari satu atau lebih variabel dependen terhadap satu variabel independen. Variabel dependen itu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas, sedangkan variabel independen itu adalah variabel bebas, variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Jadi persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas itu biasanya disimbolkan dengan X. Contoh, turunan Y terhadap X dikurangi turunan S terhadap X sama dengan X. Dari contoh yang pertama itu terdapat dua variabel bebas Y dan S. Kemudian satu variabel bebasnya adalah X. Contoh yang kedua, X kuadrat turunan kedua Y terhadap X dikurangi 6X turunan pertama Y terhadap X sama dengan 0. Contoh kedua ini terdapat satu variabel bebas Y dan satu variabel bebasnya adalah X. Yang kedua, persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial ini merupakan persamaan diferensial yang memuat turunan parsial dari satu atau lebih variabel dependen terhadap dua atau lebih variabel independen. Jadi persamaan diferensial parsial ini merupakan persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Contohnya, X turunan dari U terhadap X ditambah Y turunan dari U terhadap Y sama dengan U. Variabel bebasnya adalah U dan dua variabel bebasnya adalah X dan Y. Kemudian contoh yang kedua, turunan kedua dari V terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua V terhadap Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang kedua, klasifikasi menurut tingkat atau order dan pangkat atau degree. Order dari suatu persamaan diferensial ini adalah turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan diferensial tersebut. Sedangkan pangkat pada persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari perkalian peubah tak bebas beserta turunan-turunannya yang terdapat dalam persamaan diferensial. Jadi pangkat atau derajat adalah pangkat yang turunan tertingginya terdapat dalam persamaan diferensial tersebut. Contoh yang pertama itu ada X turunan ketiga Y terhadap X dikurangi 2 turunan pertama Y terhadap X pangkat 4 plus Y sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan diferensial biasa karena hanya mempunyai satu variabel bebas, yaitu X, dan turunan tertingginya dalam persamaan ini adalah 3. Kemudian pangkat pada turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan ini adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, turunan keempat dari U terhadap X pangkat 3 ditambah turunan kedua U terhadap T pangkat 5 sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut persamaan diferensial parsial karena hanya mempunyai lebih dari satu variabel bebas, yaitu X dan T. Kemudian tingkatnya adalah 4 dan pangkatnya adalah 3. Kemudian yang ketiga, klasifikasi menurut linear atau non-linear. Sebuah persamaan diferensial dikatakan linear jika tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya, atau dapat ditulis dalam bentuk A0x y pangkat n di pangkat A 1x y pangkat n min 1 ditambah sampai dengan an min 1x y aksen ditambah an x dikali y sama dengan fx. Nah, dari semua suku ini kita dapat melihat satu persatu. Suku pertama kita lihat, kemudian suku kedua kita lihat juga, dan seterusnya sampai dengan fx. Nah, jika dia memenuhi syarat linear berarti dia merupakan persamaan linear, sedangkan jika salah satu sukunya tidak memenuhi syarat tersebut berarti dia bukan merupakan persamaan linear atau kita sebut dengan persamaan linear. Sekarang kita lihat satu persatu dari 0 sampai an ini merupakan konstanta dari fungsi x dan y pangkat n sampai y. Itu merupakan turunan dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Nah, jika suatu turunan ini derajatnya berderajat 1, maka ia memenuhi syarat dari turunan tersebut. Nah, jika suatu turunan derajatnya lebih dari 1, maka dia sudah tidak memenuhi syarat tersebut. Jika fx-nya adalah 0,
berarti dia merupakan persamaan diferensial homogen. Sedangkan jika fx-nya tidak sama dengan 0, berarti dia merupakan persamaan diferensial tak homogen. Nah, ini adalah syarat persamaan diferensial linear dan non-linear. Persamaan diferensial dapat dibentuk dengan mengeliminasi semua konstanta sebarang yang terdapat dalam suatu persamaan atau dengan cara substitusi. Banyaknya konstanta sembarang itu menunjukkan orde tertinggi dari derivatif dalam persamaan diferensial yang dicari. Di sini saya akan memperlihatkan proses sederhana untuk proses pembentukan persamaan diferensial. Kita ambil contoh saja buat persamaan diferensial dari fungsi y sama dengan x plus a per x. Di sini kita ubah dulu bentuknya menjadi x plus a x pangkat min 1, agar nanti kita turunkan hasilnya, turunannya adalah 1 min a x pangkat min 2. Kita ubah bentuknya menjadi 1 min a per x kuadrat, lalu kita mencari persamaan konstanta. Jadi kita ubah lagi bentuk persamaan awalnya menjadi a per x sama dengan y min x. Lalu kita ubah hanya konstanta a hanya di salah satu ruas, yaitu di sini ruas kiri. Jadi a sama dengan x dengan dalam kurung y min x, lalu kita substitusi nilai a yang sudah didapat. Bila dilihat bisa dilihat d per dx sama dengan 1 min a per x kuadrat sama dengan 1 min x, dan y min x per x kuadrat, x nya dicoret hilang, lanjut 1 min y min x per x, lalu di satunya bisa kita ubah sama dengan x min y plus x per x sama dengan 2x min y per x, menjadi dy per dx sama dengan 2x min y per x. Itu bisa dirubah menjadi x dy per dx sama dengan 2x min 1. Nah, di sini ada catatan. Yang pertama, fungsi dengan satu konstanta sembarang itu menghasilkan persamaan orde 1. Nah, jika fungsi dengan dua konstanta sembarang itu menghasilkan persamaan orde 2. Selanjutnya di sini ada contoh y sama dengan x plus a per x, penyelesaiannya per dx sama dengan 1 min a per x kuadrat. Itu sama saja, atau kita ubah a nya di sebelah kiri, itu sama dengan a sama dengan buka kurung 1 min dy per dx tutup kurung x pangkat 2. Itu kita anggap persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan persamaan ke satu itu ke persamaan awal, menjadi a nya kita masukkan menjadi a, menjadi y sama dengan x plus buka kurung 1 min dy per dx x kuadrat per x. Itu sama dengan, kita coret x nya jadi x plus 1 min dy per dx dikali x sama dengan x plus x min x dy per dx. Kemudian x tambah x menjadi 2x min x dy per dx. Selanjutnya dihasilkan persamaan diferensialnya, yaitu y min 2x plus x dy per dx. Kemudian ada contoh soal lagi. Di sini y sama dengan ax. Maka penyelesaiannya, karena konstanta sembarangnya ada 1, yaitu a, maka orde tertinggi dari derivatifnya adalah 1, sehingga diturunkan persamaannya sekali, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan a yang dianggap ke persamaan 1. Kemudian substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan awalnya, menjadi y sama dengan dy per dx dikali x, y dx sama dengan x dy, sehingga dihasilkan persamaan diferensialnya adalah y dx min x dy sama dengan 0. Di sini ada penyelesaian umum. Yang pertama, turunan y min x plus y sama dengan 0, dengan y-nya itu adalah suatu angka dikalikan dengan e pangkat min x plus x min 1. Maksudnya apa? Agar dapat memenuhi persamaan awal. Nah, di sini diturunkan. Jadi turunan pertama y sama dengan
X-nya itu diturunkan menjadi min CE min X plus 1. CE pangkat min X plus 1 min X plus CE min X plus X min 1. Ini dimasukkan gitu, disubstitusikan. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 0. 0 sama dengan 0. Kemudian contoh kedua, yang ini bukan solusi umum. Ini X pangkat 3 buka kurung turunan kedua Y terhadap X dipangkatkan 2 sama dengan 2Y turunan Y terhadap X dengan Y sama dengan C X pangkat 2. Itu diturunkan, dy per dx sama dengan 2cx, kemudian diturunkan kembali, jadi turunan kedua y dari x sama dengan 2c, maka x pangkat 3 2c pangkat 2 sama dengan 2c x pangkat 2 dikali 2cx menghasilkan 4c pangkat 2 x pangkat 3 sama dengan 4c pangkat 2 x pangkat 3. Nah, disitu kalau kita perhatikan, jika solusi memiliki banyak konstanta sama dengan orde, maka solusi itu adalah solusi umum. Nah, contoh yang pertama itu persamaan diferensial orde 1 ya, karena hanya turunan pertama, maka nanti dalam jawabannya disitu ada sebanyak konstanta sebanyak. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita perhatikan itu adalah orde kedua. Kalau orde 2, maka nanti solusinya itu harus ada konstanta sebanyak orde itu. Jadi konstantanya itu harusnya ada 2. Tapi ternyata di dalamnya itu tidak ada konstanta. Jadi itu bukan merupakan solusi umum. Nah, di sini ada contoh soal dy per dx atau turunan y terhadap x ya, plus 3x sama dengan 2, dengan y-nya itu ketika dimasukkan angka 1, maka harusnya menghasilkan setengah 1/2. Nah, di sini kita tulis ulang dulu, dy per dx sama dengan min 3x plus 2, ini dipindah luaskan ya ke arah kanan. Nah, di sini dy sama dengan kita gabungkan y dengan y dan x dengan x kita kelompokkan. Nah, di sini dy sama dengan min 3x plus 2 dx. Kemudian kita integralkan ruas kanan maupun ruas kirinya. Kemudian dihasilkan y sama dengan min 3/2 x pangkat 2 plus 2x plus c. Nah, di sini masih ada c-nya ya. Ini merupakan solusi umum. Kemudian kan tadi y-nya ketika kita masukkan 1, maka dia akan menghasilkan setengah. Maka di situ setengah sama dengan min 3/2 kali 1 pangkat 2 plus 2 dalam kurung 1 plus c sama dengan setengah sama dengan min 3/2 plus 2 plus c. Setengah sama dengan setengah ya, hasilnya setengah plus c. Nah, di sini sehingga menghasilkan c-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan, maka hasilnya adalah y sama dengan min 3/2 x pangkat 2 plus 2x. Itu adalah solusi khususnya.